tanaman umbi sente kita sering dalam bahasa kerennya itu akloasia. Ada beberapa perkembangbiakan tanaman ini kita bisa melalui, maksudnya bisa melalui akar yang menjulur, akhirnya membentuk tunas baru. Kemudian bisa melalui mata tunas yang Banggus katakan seperti ini. Yang ketiga juga bisa melalui gergaji lingkar. Nah tentu ini semuanya kalau kita jadikan umbi sente bercabang di atas media tanam itu seperti ini itu jarang. Dari mata tunas umbi itu akan jarang sekali untuk mengeluarkan tunas ketika kita pendam dalam tanah. Yang biasanya terjadi dari akar yang menjulur. Nah Banggus meyakini mata tunas kok tidak bisa mengeluarkan tunas. Banggus merekayasa ketika di atas media tanam agar keluar tunas umbinya. Inilah yang Banggus katakan umbi sente bercabang. Sahabatku semuanya boleh bertanya, bahkan Banggus sudah ada beberapa nomor WhatsApp jika ingin kejelasannya. Banggus akan bersedia untuk memberikan jawaban sekiranya membuat sahabatku semuanya agar saling belajar dan saling memberi manfaat. Kita simak unggahan video Banggus. Selamat berjumpa kembali sahabatku. Dari video Banggus yang beberapa bulan yang lalu, maksud Banggus, kita itu bisa menggunakan teknik rawatan itu sama. Walaupun toh hasil akhirnya itu tidak sama, tetapi kan karena banyak faktor. Inilah yang Banggus maksud berulang-ulang, teknik itu satu. Faktor itu bisa cuaca, alam juga, faktor kondisi dari umbi itu sendiri. Dari upload video Banggus yang beberapa bulan yang lalu, itu Banggus pernah menghitung, jadi satu umbi itu pernah tumbuh sampai 10 dengan kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Nah ini sebenarnya kan banyak faktor kawan, faktor cuaca, faktor tempat, juga faktor kondisi kesehatan dari umbi ini sendiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan yang Banggus sebut sebagai mata tunas umbi yang berada di sini itu jumlahnya ini lebih banyak. Tetapi kenapa kok tidak bisa tumbuh subur seperti video Banggus yang sebelumnya ketika Banggus menggunakan teknik yang sama. Nah, inilah banyak faktor yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu Banggus selalu memberikan sharing ketika kita menggunakan teknik cara merawat. Bagaimana dengan teknik keadaan umbi ini sendiri kan kita tidak tahu yang sebenarnya. Inilah yang Banggus katakan faktor situasi kondisi itu tidak ada ruang atau waktu yang membatasi, karena faktor situasi dan kondisi ini yang Banggus maksud. Kita akan tahu kalau kondisi umbi seperti ini, tentu kita akan menebak kira-kira usianya berapa. Kalaupun kita menebak usianya 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun pun, karena sama-sama tidak tahu kondisi sebenarnya umbi ini berapa, tentu kita akan percaya. Tetapi kan ada teknik khusus yang kita itu bisa membedakan. Kita simak lingkar gergaji pada umbi yang kita sebut sebagai roh seperti ini. Tentu sahabat semuanya walaupun tidak tahu persis tentu akan bisa menebak berapa usia umbi ini. Kita dekatkan kamera yuk. Sebelumnya kita siram-siram air dulu agar ini nampak bergairah dan bersemangat. Maksud Banggus itu umbinya ini kawan.
Kita lepas semuanya kawan. Kita lepas agar jelas. Memang secara fisik kawan, maksudnya bukti ini banyak tumbuh-tumbuh tunas baru yang pertumbuhannya kita berhasil melalui mata tunas umbi, bukan melalui akar menjulur atau melalui gergaji lingkar umbi ini. Tapi kan pertumbuhannya itu sangat berbeda. Bahkan Banggus boleh bilang ini pertumbuhannya sangat lambat. Nah tentu bukan satu teknik yang bagus terapkan di sini. Setelah tempat lembab, kemudian pemberongkosan kain masih belum berhasil, akhirnya Banggus memberikan sedikit waktu untuk beberapa bulan. Dengan situasi yang tempat, Banggus berongkos dengan plastik, Banggus siram 1 hari, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru tumbuh tanda-tanda seperti ini. Inilah yang Banggus katakan kalau teori itu ya seperti itu, tapi mengeterapkan teori itu di situasi dan kondisi itu yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, maksudnya pada kondisi tanaman ini sendiri. Sebab situasi dan kondisi itu sendiri kita itu hanya memperkirakan dengan segala keilmuan tentu, tetapi yang pengeterapan yang sebenarnya itu kita sendiri tidak akan tahu kepastiannya. Itu memang kita akui kawan. Maksud Banggus mengakui pada teknik yang Banggus terapkan pada tanaman umbi sende ini. Akan tampak lebih segar kawan, dengan kita semprot air sedikit-sedikit seperti ini. Kalau kita ada waktu tentu kita melakukannya itu tidak perlu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali, 10 kali 1 hari. Kalau rutin misalnya 10 kali, kalau kita konsen itu akan lebih bagus. Tetapi 1 kali nggak apa-apa, 10 kali, 20 kali akan lebih bagus. Sebab apa kawan? Banggus sering memberikan sharing. Kalau tanaman umbi ini sebenarnya tanaman amphibian plant. Bagaimana mungkin walaupun dengan media tanam tanah seperti ini, kalau banyak air disiram bisa busuk, itu nggak masuk akal. Sebab Banggus menyatakan tanaman umbi adalah tanaman amphibian plant yang mampu hidup di air, bahkan di media tanah luas seperti media tanam tanah. Nah, ini disiram 1 hari 20 kali, 30 kali nggak apa-apa kawan. Jadi maaf untuk sahabat semuanya, kalau tanaman umbi sende diletakkan di media pot dengan media tanam tanah, disiram banyak air akan busuk, itu Banggus maaf bukan menyalahkan atau membenarkan, mungkin ada sesuatu yang salah mungkin. Jadi kalau tanaman amphibian plant ini disiram 20 kali 1 hari tidak akan busuk, tidak akan mati. Bahkan 1 hari disiram 1 kali pun juga tidak apa-apa. Kita dekatkan agar kembali seperti sharing Banggus yang sebelumnya. Bagaimana ciri-ciri umur juga mata tunas umbi, kita bisa membedakan dari gergaji lingkar umbi sende. Kita lanjut sahabatku. Banyak keunikan pada tanaman ini, tentu kita mengatakan keunikan tuh bagi komunitas yang tertarik. Ini kan sudah jelas kalau ini adalah perkembangan umbi baru berada di bagian atas. Jadi umbi yang belum seberapa umurnya. Nah, kita lihat yang bawah kan seperti ini.
Jadi gergaji pun itu akan nampak. Gergaji lingkar mata tunas umbi seperti ini akan nampak. Jadi kalau muda tentu walaupun dari awal akan seperti ini, kalau sudah berumur akan seperti ini. Nah ini tentu besarannya berapa itu akan ditentukan oleh usia kawan, juga kesehatan taman umbi sendiri. Oleh sebab itu untuk membentuk umbi sente bercabang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada termasuk kesiapan tanaman ini sendiri. Gergaji lingkar umbi pada umbi sente itu seperti ini kawan. Ini dalam kurun tertentu kawan. Ini juga bisa memunculkan tunas. Di layaknya seperti mata tunas umbi. Jadi setiap umbi itu ada mata tunas. Mata tunas itu mampu untuk mengeluarkan tunas umbi baru. Tetapi yang Bangkus katakan di sini kawan, mata tunas umbi ini memang sulit untuk keluar di saat terpendam di dalam media tanam tanah. Ketika tanaman sente ini masuk dalam media tanam tanah, itu yang keluar adalah tunas yang keluar dari akar yang menjulur. Nah, mata tunas umbi ini ketika di luar, di atas media tanam tanah itu sendiri juga sulit untuk mengeluarkan tunas. Nah, kita merekayasa. Namanya mata tunas kok tidak mampu mengeluarkan tunas baru, kita yang merekayasa. Berusaha untuk merekayasa, akhirnya tumbuh tunas seperti ini. Jadi kalau kita tidak ada rekayasa, kita biarkan alami di pot seperti ini, akan sulit kawan. Bangkus tidak membuat sahabatku semuanya maksudnya ragu-ragu atau waktu tidak sulit. Tidak, ini hanya karena kalau kita mencoba, kita menyukai, kita penghobi tanaman tentu bisa melakukannya.